Jadi Iya. dia memanfaatkan pandemi. Jadi kalau misalkan mau dites di perusahaan ini mesti swab test dulu. Jadi pada Swab test saat dulu. iya dia mesti bayar dulu nih swab test ke sini gitu Bayar kan. dulu, iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat semuanya untuk semua. Oke, Wahyu, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Jadi di sini ada episode selanjutnya di mana kita akan menginterview nama perusahaannya adalah Intermoda Maxistar Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang konveksi ya. Daerahnya itu di Jakarta Utara, tepatnya di Sunter. Jadi kita akan mengupas tuntas terkait dengan rekrutmen proses beserta isu-isu yang biasanya dihadapi oleh HRD-nya. Jadi Anda bisa dapat mengetahui lebih detail bagaimana nantinya akan Anda bisa berkarir di perusahaan mereka. Oke, tanpa panjang kali lebar, kita akan undang HRD-nya ya untuk kita undang bersama-sama. Jadi nanti kita juga bisa tanya jawab sekaligus ya Anda akan mendapatkan wawasan lah ya intinya terkait dengan proses rekrutmen yang terjadi di perusahaan tersebut. Oke, nah jadi nanti kalau misalkan HRD-nya sudah join sama kita lagi nunggu HRD-nya ya untuk join sama kita. Nah jadi ibaratnya itu kita dari job seeker ya pertama akan mendapatkan lowongan pekerjaan yang valid nih, posisi-posisi apa aja yang biasanya sering dibuka oleh mereka, ya. Terus kedua, akan membantu para job seeker untuk kita interview, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, Anda akan mendapatkan suatu edukasi terkait dengan bagaimana proses rekrutmen yang terjadi di perusahaan tersebut, gitu. Nah, jadi di situ adalah tujuan-tujuan yang biasanya kita lakukan supaya kita juga dapat membantu para job seeker mendapatkan pekerjaan. Begitu juga nantinya dari sisi HRD juga akan mendapatkan kandidat-kandidat dari hasil interview di sini. Nah, jadi nanti kita bisa melihat lah ya plus minusnya dari suatu perusahaan yang nantinya akan kami interview. Jadi di sana dari hasil interview tersebut nanti bisa kita dari rekan-rekan job seeker nanti juga bisa menilai apakah perusahaan tersebut worth it atau tidak nih. Oke, Bapaknya sudah datang. Mari kita sambut dengan Bapak Jo. Halo, selamat siang Pak Jo. Halo, selamat siang. Mantap kali, mantap jiwa nih Pak Jo. Aduh, sorry, baru bisa bergabung nih. Betul sekali Pak. Kemana aja Pak? Ada aja sih. Ada aja ya Pak ya? Sibuk banget Ada. Enggak juga lah. Lagi di rumah apa di kantor nih Pak? Di kantor. Oh di kantor. Masuk hari ini. Oh tapi iya, cuma sehari. Bisa diganggu kali ini Pak kalau di kantor Pak. Kirain di rumahnya. Bisa harusnya kalau nggak dipanggil ya. Asik. Mudah-mudahan nggak ada panggilan. Sudah ada dadakan udah angkat tangan saya. Oke lah kalau gitu Pak. Gitu. Kita udah Boleh. Tadi sudah saya buka ya, ada introducing mengenai sesi wawancara kita ini. Kan kedepannya hasil wawancara kita ini akan ada 3 sesi ya Pak ya, di mana nanti 3 sesi ya? Ya 3 sesi. Jadi ya kita ngebut aja Pak kalau kita buru-buru gitu ya. Boleh. Jadi setidaknya apa yang kita obrolkan ini bisa memberikan edukasi nih kepada job seeker gitu ya. Yang paling penting tujuannya itu ya. Iya, agak deg-degan nih jadinya nih. Jangan deg-degan Pak, jangan deg-degan Pak, udah kayak ketemu cewek lagi Pak. Ya kan? Oke Pak, jadi kita nggak panjang kali lebar, mungkin Bapak bisa jelaskan nih Pak tentang diri Bapak sendiri gitu ya, termasuk juga company profile mungkin atau company introduction lah ya mengenai perusahaan Bapak di tempat di mana Bapak bekerja saat ini mungkin. Oh gitu. Oh ya, boleh. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi sedikit perkenalan, saya dengan Jonathan, saya HR Supervisor di PT Maxistar Intermoda Indonesia.
Jadi PT Maxistar Intermoda Indonesia ini bisa disebut sebagai perusahaan distributor dan marketing, seperti itu. Jadi kita lebih banyak sebagai distributor untuk bahan tekstil, lebih ke polyester dan batik, seperti itu. Jadi kita selain kantor pusat kita di Sunter, tapi kita juga ada depo penjualan itu di Surabaya, kemudian ada di Solo dan ada di Bandung. Kemudian juga ada distribution center-nya itu di Cibitung. Seperti itu. Ya, jadi kita ada 3 lini utama, yaitu wholesale, kemudian kita juga ada retail, baik yang offline maupun yang online, dan kemudian untuk yang ke corporate, lebih ke uniform ya, seperti itu. Uniform. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan Maxistar Intermoda Indonesia. Berdiri dari tahun berapa nih Pak perusahaannya Pak? Iya, kita tahun ini tuh memasuki tahun yang ke-30. Wih, 30 tahun Pak. Sudah lumayan lama establishment-nya Pak ya? Lumayan lama, iya. Kita ini kayaknya bulan Maret ini kita menginjak yang anniversary dong bulan Maret ini Pak. Anniversary, ya. Biasanya kan anniversary itu ada outing Pak. Tahun ini ada outing nggak Pak? Kondisi kayak gini kayak masih belum. Belum ya Pak ya? Belum. Outing terakhir kita 2018 atau 19 gitu. Harusnya sih memang udah jadwalnya untuk outing harusnya. Seharusnya ya mungkin karena pandemi harusnya ini kalau pandemi ini merubah semuanya lah. Betul. Yang seharusnya mungkin kita bakal bisa ketemuan nih seharusnya untuk wawancara ini Pak, tapi kita online dulu aja lah Pak ya untuk online dulu ya. Ya Pak ya. Tapi kalau dari Pak Joe sendiri ini sudah bekerja di Maxistar ini sudah berapa lama Pak? Kalau saya ini menginjak 7 bulan. 7 bulan, baru ya berarti ya Pak ya? Baru saya newcomer saya di sini. Newcomer ya, berarti masih yang mesti diberes juga berarti ya Pak ya untuk job desk-nya ya berarti Pak? Betul. Ya. So far lumayan lah ya Pak ya mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan yang sudah establish-nya itu sudah lumayan lama ya. Sudah lumayan, betul. Itu juga pasti yang menjadi satu pertimbangan kan. Ya, betul. Ya itu tadi ya. Salah satu pertimbangan, ya mungkin salah satu tips juga itu ya. Jadi kita pada saat kita mau suatu perusahaan ya kita lihat dulu ya jejak rekam dari perusahaan tersebut gitu ya. Perusahaannya seperti apa, betul. Masuk ke sesi tanya jawab nih Pak. Sekarang ini segmen kedua. Kayak ini aja ya, kayak di studio gitu ya, ada segmen 1, ada segmen 2 gitu ya. Berarti harusnya ada iklan dulu nih ya. Iya ya, ada iklan dulu Pak. Aduh, nanti Pak atau kalau iklan Pak. Oke Pak, boleh saya tahu nih Pak, dan ini mungkin diwakilkan oleh saya juga, mungkin banyak nih pelamar-pelamar di luar sana yang ingin mungkin bagi mereka yang sudah tahu ya, bahkan bercita-cita, atau bahkan yang tidak tahu sama sekali, di Maxistar ini ada lowongan apa aja sih Pak biasanya yang dibuka gitu ya? Dibuka lah ya. Iya. Dibuka ya. Kalau saat ini memang dengan kondisi kayak gini kita lebih selektif pastinya untuk posisi-posisi yang kita buka. Jadi tidak seperti kondisi normal yang kita ya cukup banyak yang dibutuhkan. Saat ini lebih banyak sih untuk sales. Kemudian untuk digital marketing kita juga ada, ya, kemudian finance accounting, dan web programmer. Web programmer, Programmer, betul. Itu posisi yang saat ini dibuka atau sering dibuka nih Pak? Gimana, sorry? Itu posisi-posisi yang Bapak sebutkan tadi, itu posisi yang sedang atau saat ini sedang dibuka atau yang sering buka nih, yang sering di yang saat ini sedang kita butuhkan, yang sedang dibuka. Yang sedang dibutuhkan ya saat ini, Pak ya. Tapi kalau yang yang misalkan turnover dari posisi yang sering dibuka itu apa Pak? Pastinya sih sales ya, pastinya sih sales.
Nah, ini mungkin Ya, sales karena kita kan ya, monggo Pak. jangkauannya seluruh Indonesia. Ya, Betul. jadi memang penjualan kita itu wilayah Sumatera saat ini ya. Saat ini ada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Next-nya kan kita akan buka untuk Sulawesi juga. Oke. Kemudian Nusa Tenggara itu Lombok kita juga butuhkan seperti itu. Jadi memang uh, ya kebutuhan sales pasti yang jadi ya namanya ujung tombak juga ya Ya, pastinya kebutuhannya lebih banyak seperti betul. itu. Kenapa bisa dibilang sales itu menjadi suatu ujung tombak, Pak? Ya, karena dengan kita sebagai marketing and distribution company pasti uh, apa namanya bagaimana produk kita bisa diserap pasar ya itu tentunya yang dilakukan oleh sales ya seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya gitu ya yang jual produk ya pasti sales yang memang kita menjadi apa namanya ya andalan perusahaan gitu pastinya. Ya, untuk gain revenue lah ya, bisa dibilang ya Pak ya. Ingin revenue betul. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan nih Pak, untuk karyawan-karyawan sales terutama gitu ya, mungkin dari teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia sales gitu ya, ada kriteria Iya. khusus nggak sih Pak untuk posisi-posisi sales tersebut? Ya, Jadi, kalau kriteria khusus sih nggak ada ya, maksudnya sama seperti sales pada umumnya, cuman memang secara bidang kita agak berbeda gitu ya, maksudnya ya bisa dibilang kan kita harus keluar masuk pasar gitu, karena kan lebih ke traditional market ya ya, untuk targetnya juga ya seperti itu. Jadi salesnya harus kemudian mendatangi tailor-tailor, penjahit gitu kan oke, yang menjadi salah satu apa namanya ya bisa dibilang customer adalah si tailor seperti itu. oke. Jadi ya itu sales harus mobilitasnya yang pasti sangat tinggi seperti itu. Oke, kalau misalkan ya pertanyaan nih mungkin ya Pak ya, jadi kan kalau untuk posisi sales kan pada umumnya itu kan adalah menjual. Yang dijual itu adalah produk dari suatu perusahaan, betul ya? Ya, Nah, menjual kenapa betul biasanya produk. dari Iya, sisi iya, HRD atau user ya, itu biasanya memiliki iya, kriteria memiliki pengalaman di bidang yang sama. Padahal kan sales kan rata-rata menjual, hanya produknya saja yang beda biasanya sih Pak. Kenapa iya, sih iya. itu harus berpengalaman gitu? Kalau Pengalaman, iya. harus berpengalaman gitu ya. Iya, itu Bisa sih nggak yang fresh grade lebih, mungkin Pak? Sorry Pak. Bisa nggak sih fresh grade gitu ya, tapi iya, mereka punya skill untuk jualan gitu? Atau mereka iya, punya track record jualan apapun itu misalkan kayak gitu. iya, sangat bisa sebenarnya. Tinggal kan pastinya ketika kita interview, ketika kita tes, kita kan juga ada profiling seperti itu ya. Hmm. Kadang ada yang cuma sekedar oh iya saya mau, oh iya saya bisa. Gitu. Tapi ternyata ketika terjun ke lapangan untuk memulai pembicaraan dengan orang baru itu apa namanya ya Boom gitu ya. istilahnya butuh waktu gitu. Iya, jadi kan kita kenapa kemudian kita ingin cari yang berpengalaman gitu? Ya hanya tinggal mereka kita berikan produk knowledge tentang produk kita. Hmm. Selebihnya kan mereka sudah bisa jalan sendiri gitu. Kalau misalkan fresh Kan, graduate yang hmm. Ya, kalau untuk yang fresh grade gimana Pak? ya, karena kalau fresh graduate semangat di awalnya aja yang oh iya ya mau, oh iya ya bisa gitu. Tapi ternyata ketika terjun langsung kadang kan ya kita di rekrutmen juga pasti sering terkena halo efek gitu ya. Hmm. Ketika interview kesannya wah benar-benar bisa meyakinkan gitu. Tapi ketika di lapangan dengan segala apa namanya ya keadaan gitu maksudnya entah mungkin pada akhirnya tidak sesuai atau kemudian ya memang bukan di situ passionnya cuman karena ya daripada saya nganggur ya udah deh saya ambil dulu gitu. Nah, Oke. itu yang juga kadang jadi kadang ya usianya tidak lama gitu ya. Ya, ya. Itu tadi ya, terkait sama halo effect tadi ya. Mungkin pada saat Ya, interview meyakinkan sekali. Mungkin pada saat banyak sesi sekali disuruh probing ya, misalkan coba kamu praktekin atau praktik.
apa namanya, coba praktikin bagaimana Anda bisa meyakinkan customer kalau misalkan menawarkan. Betul. ya, Ya, biasanya kayak gitu, Pak. kayak gitu ya. Tapi Misalkan pada kan saat kayak gitu ya. di interview mungkin meyakinkan, tetapi pada saat Mungkin hasilnya jauh berbeda hasilnya biasanya. ya gitu ya. Ya ada aja lah satu dua yang seperti itu ya. Saya nggak bicara kebanyakan dari kandidat seperti itu, tapi ya pasti ada aja yang kemudian berusaha meyakinkan. Tapi ya kadang kita juga ya ada yang kita juga bisa, oh ini hanya uh, apa namanya ya istilahnya kayak bluffing gitu ya. Tapi juga beberapa ya memang ya itu kita juga bisa saja terkena halo efek itu ya. Ya, 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 ya. Jadi kayak apa namanya ya jebakan Batman lah ya. Ya Oke, oke. Pak, ngomong-ngomong nih, gitu. di perusahaan Bapak nih masih terima hard copy nggak sih Pak untuk ngelamar? Hard Atau ada copy, cara-cara yang sudah digital marketing ini ya? Kalau kalau dari iya zaman ya, sudah ada ya, job portal gitu ya. iya, Nah, biasanya tuh iya, di-posting di mana aja nih Pak? Apakah ya mungkin pada umumnya lah ya, kayak ada di LinkedIn lah, atau iya, di Indeed lah, atau di betul. jobportal.id lah, atau di mana gitu Pak? Ya, ya kita memang jujur sekarang lebih banyak sih main di job portal ya, job Hmm. portal, kemudian LinkedIn, ya seperti itu sih ya. Untuk hard copy, kalau paling kita terima hard copy kalau ada referensi ya dari yang Oh, tim yang ada di sini mungkin ada kenalan, kemudian ada ya tetangga atau saudara seperti itu yang ingin coba di tempat kami, misalkan ya itu kita masih terima hard copy. Tapi kalau dari luar sih kita jarang sih, jarang ya. jarang menerima. Ada pos satu dua sih ada. Kadang kan mereka beranggapan saya udah kirim ke job portal pasti nggak ke buka, pasti nggak dibaca sama HRD-nya. Makanya saya coba kirim pos. Itu saya selama di sini sih ada menemui sih memang. Tapi Hmm. jumlahnya nggak banyak sih. Tapi gimana Pak cara menyikapi apa ya? Kan rata-rata job seeker itu kayak lost hope gitu ya Pak ya. Karena mungkin kita Iya, ketahui ya, di mana job seeker itu kan misalkan Bapak lagi apalagi mungkin perusahaan ternama gitu ya. betul. Mereka mereka dengan harapan yang besar mungkin bisa diterima di perusahaan tersebut ya. Dalam hal ini mungkin perusahaan Bapak rata-rata misalkan Bapak posting lah posisi admin, di mana posisi admin itu kalau menurut saya pribadi, itu adalah posisi yang paling diminati dari dulu sih, dan Paling jumlah banyak, betul. pelamarnya itu pasti Ya, banyak betul. banget gitu ya. Nah, Wah, sedangkan yang Bapak perlukan banyak. itu kan Ya, cuma itu satu udah kayak cendol aja itu. ya, cuma 1, 2 orang misalkan yang diperlukan, sedangkan yang nge-apply itu bisa ratusan. Itu gimana Pak ceritanya Iya. untuk apa namanya, untuk pertama untuk sortir, kedua misalkan dari orang-orang yang nggak keterima itu apakah ada Ya. notifikasi gitu loh, Pak. Karena kan kalau saya baca ya, Pak, ya, kebanyakan itu job seeker Iya. itu misalkan dia sudah nge-apply gitu kan, ya mungkin dia nge-apply banyak lah gitu ya, sampai dia lupa nge-apply ke perusahaan mana saja gitu kan. Tetapi pada Kemana? Iya. tetapi pada saat dia sudah nge-apply, misalkan dia sudah ngarep-ngarepin untuk dipanggil gitu, ternyata Panggil. reject gitu ya. Nah, ada nggak sih Pak Iya. pemberitahuan kepada si job seeker-nya bahwa Anda tidak lulus atau whatever lah gitu. Iya. Supaya mereka juga Iya. apa Kalau ya, memang kalau apply pertama, kalau misalkan yang nggak lolos kualifikasi dari kita, memang kita tidak pernah menyampaikan hasilnya gitu, hasil screening kita ya, karena memang terkait dengan apa namanya ya waktu juga, karena kita tidak mungkin mengirimkan karena kayak ya tadi disebutkan kalau kita buka admin itu 3.000-an aja pasti ada yang masuk gitu. hmm, Kan nggak mungkin kita kemudian memberikan jawaban satu-satu. ya. Kecuali memang ketika kita sudah proses di tempat kami, kemudian kita sudah punya kandidat dan ada yang lolos dan ada yang enggak, ya itu biasa kita akan informasikan terkait dengan proses yang sudah kita lakukan seperti itu. Oh, berarti ada notifikasi Tapi berarti kalau dari awal sih memang mengerucut ya kita berarti ya, Pak ya? ya kalau sudah
apa namanya, kita panggil, kita undang ke tempat kami. Nanti kita kan pasti kita akan informasikan 1-2 minggunya seperti itu. Oke, ya berarti ya intinya bagi mereka yang sudah dipanggil mungkin akan ada notifikasi ya bahwa mereka atau enggaknya gitu ya. Betul ya? Ya, betul. Oke. Seperti itu. Ya. Oke Pak, biasanya nih yang menjadi isu-isu yang dihadapi HRD ya, selain mensortir data-data pelamar nih ya. Nah, ini kan sekarang ya, kalau boleh saya tahu Pak, untuk posisi-posisi blue collar ya, blue collar itu bisa dijelaskan, bisa saya jelaskan posisi-posisi yang menengah ke bawah ya, misalkan kayak driver atau bagian gudang. Gudang, ya. Itu gimana Pak? Apa namanya dari sisi perusahaan Bapak untuk mendapatkan kandidat tersebut? Iya, kalau ya posisi seperti itu memang kita agak apa namanya susah juga ya. Kalau kita pasang nggak terlalu banyak yang ambil gitu. Kadang malah D3 lulusan D3 satu justru yang masuk gitu. Biasanya kalau untuk yang posisi-posisi seperti ini sih kita lebih mengutamakan referensi sih memang. Oke. Terutama kalau misalkan kayak driver seperti itu ya kan, karena membawa mobil perusahaan pasti kita yang benar-benar tahu track recordnya seperti apa gitu. Ya, jadi kita apa namanya pasti akan lebih menyukai ya itu misalkan teman si driver A, teman driver B, seperti itu yang kita kemudian screening kembali pastinya. Gitu. Tapi kalau untuk posisi lainnya agak jarang sih kita pasang di job portal seperti itu. Oke, thank you Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan sekarang ini sudah marak sekali ya Pak ya, bahkan lebih marak dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Karena saya pun mengalami hal yang sama gitu ya, mungkin bukan hanya saya saja gitu ya, banyak masyarakat Indonesia yang kena tipu lah istilahnya ya, terhadap lowongan gitu ya. Dari perusahaan Bapak sendiri dalam hal ini di divisi HR-nya ini atau HRD, itu bagaimana Pak cara menanggulangi hal-hal tersebut? Apakah ada sosialisasi? Misalkan nih, kalau saya lihat di suatu perusahaan-perusahaan tertentu ya, itu ditulis tuh depan pagernya, hati-hati. Pagernya ya, gitu ya. Ya. Atau mungkin dari sisi Bapak, apakah ada sosialisasi melalui media terkait dengan penipuan, bahwa misalnya setiap lowongan-lowongan hanya diposting di sini, PIC-nya ini, atau nomor telepon ini, alamatnya di sini. Jadi begitu juga dengan email gitu Pak? Email, iya. Jujur kalau di sini sih memang apa namanya sih belum pernah menjumpai ya, artinya apa namanya ada orang lain yang kemudian mengatasnamakan perusahaan kami untuk mencari keuntungan seperti itu. Tapi paling tidak kalau dari yang tempat sebelumnya sih apa namanya kita sebagai applicant gitu paling tidak sudah harus aware terhadap ya apa namanya iming-iming akan diganti lah nantinya seperti itu. Kemudian apalagi kalau sudah menyetorkan sejumlah dana misalkan untuk pembelian tiket biasanya atau penginapan dan lain sebagainya, seperti itu yang perlu kita sebagai applicant harus perhatikan pastinya apa namanya di alamat-alamat email pastinya itu bukan dari perusahaan, seringnya kan pakai alamat-alamat yang pribadi seperti itu ya. Ya, betul. Dan ya kalau sudah seperti itu, bahkan perusahaan-perusahaan BUMN pun kan yang lebih sering disalahgunakan seperti itu ya, itu kan biasanya juga bukan apa namanya nama perusahaan ya untuk alamat emailnya ya, itu yang tapi sekarang ada yang lebih baru lagi loh Pak, ada yang lebih baru lagi sekarang, karena memanfaatkan pandemi ini sih. Biasanya itu kan dulu pakai akomodasi lah ya, transportasi gitu ya, transportasi ya. Nah sekarang ini Pak, waduh saya punya banyak baca artikel gitu ya,
Jadi ya. dia memanfaatkan pandemi. Jadi kalau misalkan mau dites di perusahaan ini mesti swab test dulu. Jadi pada Protes saat dulu. ya dia mesti bayar dulu nih swab test ke sini gitu Bayar kan. dulu, ya. Wah, itu parah. Jangan sampai lah terjadi kepada Ya. job seeker pada umumnya. Betul. Ya, kebetulan ya di kita sih belum pernah menjumpai seperti itu. Cuman ya memang benar sih, saya beberapa kali baca ya udah agak bergeser karena tahu untuk datang ke apa namanya lokasi udah nggak seperti yang sebelumnya mungkin ya, pasti sekarang mereka juga pasti akan cari celah supaya bisa tetap dapat keuntungan kan Pak, ya, seperti Iya, itu betul. ya. Parah juga. Pinter aja Iya, ya orang kepikiran pikiran juga gitu ya, kepikiran ya. pikiran sih. Terus ya yang saya ketemui juga ya, itu sekarang ini via WhatsApp ya, untuk undangan Via interview. WhatsApp. Undangan interview Ya, dikasih Google Maps gitu ya, dikasih lihat nama PT-nya, alamatnya betul. benar Nama gitu PT. ya. Tapi nomor telepon Benar, beda Pak, nomor telepon pribadi biasanya gitu kan. pribadi ya. Suruh bawa Dan dokumen-dokumen lah ya, ya gitu ya. dokumen ya. Itu yang juga kadang sekarang jadinya serba salah gitu ya. Artinya kita juga saat ini kan untuk alasan praktis undang kandidat itu kan by WhatsApp gitu ya. WhatsApp kan pastinya nomor HP ya orang kan nggak tahu gitu. Oh ini apakah benar nomor HP perusahaan atau bukan sih gitu. Dan beberapa banyak yang misalkan kita telepon pakai nomor HP juga nggak yakin gitu. Sampai akhirnya ya baru setelah kita kirimkan undangan resmi via email baru apa namanya ya mereka oh ya berarti benar seperti itu. Tapi ya tidak dipungkiri kami juga mengalami situasi seperti itu gitu ya. Kita telepon pakai nomor kantor apa nomor HP gitu ya atau kita misalkan WhatsApp gitu. Nah itu udah pasti mereka juga bertanya-tanya gitu. Banyak juga yang nggak angkat telepon kalau misalkan kita telepon dari bukan nomor perusahaan 021 gitu misalnya. Iya. Gitu. Oke, thank you nih Pak penjelasannya nih. Ya semoga job seeker kita pada umumnya bisa teredukasi lah ya melalui wawancara ini ya. Ya. Terus selanjutnya nih Pak, biasanya itu kan pasti kan setiap perusahaan itu kan ada sesi interview, ada sesi psikotes, posisi tertentu ya Pak ya. Nah ini proses rekrutmen di perusahaan Bapak ini harus melewati beberapa tahap nih Pak. Kalau yang paling panjang sampai yang dari posisi yang tahapan proses rekrutmennya panjang sampai yang beberapa sesi doang. Ya, yang pasti sih interview by HR, kemudian user, psikotes, kemudian tinggal final interview seperti itu. Ada medical check up Pak? Medical check up untuk posisi tertentu saja sih yang kita lakukan seperti itu. Jadi ada ya, tidak semuanya sih. Cuman yang pasti sekarang sebelum join, kalau misalkan sudah diterima, pasti kita akan minta lakukan swab antigen terlebih dahulu. Kan kalau untuk swab test atau antigen kayak gitu kan, ya mungkin kita ketahui lumayan mahal ya Pak, apalagi kalau untuk PCR ya sekitar 1 juta gitu ya. Mungkin cuma 250. Betul. Nah, gimana Pak bagi kandidat yang mungkin masuk join ke perusahaan tersebut ya? Iya. Biaya-biaya apakah ditanggung oleh perusahaan Bapak atau pribadi itu Pak? Perusahaan. Ya. Ya, biasanya kalau untuk posisi udah final interview atau udah tinggal join, itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk kemudian memberikan tes tersebut seperti itu. Apalagi kita sudah kerjasama dengan salah satu rumah sakit di dekat tempat kami, ya jadi mereka udah tinggal datang aja sih biasanya. Berarti ya termasuk medical check up ya jika diterima di posisi tersebut medical check up di situ ya. Ya, kita akan tanggung kecuali kalau misalkan memang ternyata hasil medical check up-nya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, ya kita pada akhirnya nggak jadi hire ya seperti itu. Ada nggak tuh Pak kejadian atau kasus tertentu nih Pak
mungkin pengalaman Bapak yang nggak harus di perusahaan ini ya. Misalkan Iya, dari semua iya, sesi iya, interview, psikotes udah lewat, ternyata lo gagal nih di medical check up. iya. Gagal di medical check up, ya, pernah sih, pastinya di tempat saya sebelumnya, dari hasil medical check up-nya harus, konsultasi ulang. Jadi, kalau yang dari pengalaman saya sebelumnya itu untuk medical check up pertama kan kita tanggung, kemudian keluarlah hasil, medical check up ternyata harus, konsultasi dengan dokter spesialis. Nah, Hmm. untuk konsultasi itu ditanggung pribadi. Nah, ada juga yang beberapa agak keberatan dan pada akhirnya mundur, seperti Oke. itu. Ya, dan ya beberapa kalau sudah apalagi kalau sudah masuk, ketentuan bahwa yang masuk secara medical check up harus memang fit to work, seperti itu ya. Jadi Ya. kalau udah unfit gitu atau fit with medical notes gitu, Hmm. ya itu pasti kita akan terutama kalau fit with medical notes itu kita pasti akan pertimbangkan sih kalau misalkan kita mau hire. Kemungkinannya kan dua, entah dia nantinya akan sering izin karena sakit, atau memang di posisi tersebut apa namanya ya tidak tidak bisa gitu ya. Artinya kayak misalkan buta warna sebagian misalkan, kan itu kan pastinya akan mengganggu kinerjanya ya, seperti itu. Ya, betul sih, pasti sih. Ya. Ya, terus selanjutnya nih Pak, kalau Ya. misalkan gimana ya, bisa dibilang kan ya namanya proses rekrutmen itu kan ya seperti Bapak tadi bilang ya, ada Hmm. psikotes, ada interview gitu kan. Nah, Tapi itu biasanya ya. sih apa sih alat tes? Biasanya kalau misalkan untuk yang menguasai alat tes itu kan psikologi ya, Hmm. dua lah ya. Psikolog betul. Nah, Ya. terus kan alat-alat tes itu kan banyak gitu ya. Misalkan Ya. posisi-posisi sales itu kan ada DISC, ya kan? Yes, ya. Agak-agak nyerempet sedikit mungkin ada untuk yang daya perhitungannya itu harus harus Perhitungan. Ya. mungkin Kraepelin atau Pauline gitu ya. Hmm. Berlaku Betul. nggak tempat Bapak tes-tes kayak gitu, Pak? Iya, kita memang lakukan tes, tapi kita lebih tes profiling pribadi seperti itu ya. DISC Ya, berarti ya? hal-hal biasa kita pakai, tes intelijensi kita pakai seperti itu. Ya, jadi ya itu kan hal dasar ya kalau tes intelijensi ya. Kita kan ingin tahu juga gitu seberapa dia juga bisa cepat menerima instruksi yang diberikan seperti Hmm. itu. Kan gitu ya, Kan saya seperti itu. ngomongin tentang sales ya, Pak ya mungkin ya, yang mungkin yang Hmm. kenapa saya menitik beratkan ke sales ya mungkin tadi Bapak juga tadi bilang kan yang sering dicari kan untuk Jadi posisi betul. ya, dibandingin posisi-posisi lain Ya, gitu. yang Nah, lain ya. terus berapa lama sih Pak di perusahaan Bapak ada tim sales Hmm. sampai dari pertama join sampai detik ini masih ada Hmm. gitu Pak? Ada nggak sih Pak karyawan mungkin lebih dari 5 tahun atau 10 tahun bahkan untuk posisi. Oh, iya. Kalau di kita sekarang cukup bahkan sangat lama gitu untuk salesnya. Wah, Saya saya coba cek ini ada yang di atas 10 tahun pun ada gitu wih, untuk sales. mantap Ya, dong berarti. 11 tahun paling lama sepertinya ada 13 tahun juga bahkan. Wah, ini Bapak pasti 13 lagi tahun. nyontek database nih. Nyontek database, betul. Posisi sales ya. Wih, gimana ya? 13 tahun. Ya mungkin ya bisa kita mungkin rahasia umum lah ya, di mana Iya, posisi sales itu kan turnover-nya paling tinggi ya. Karena paling tinggi. berkaitan dengan Iya, target, betul ya? Berkaitan dengan iya. target, berkaitan dengan KPI, kalau misalkan nggak achieve, ya udah ditendang. Biasanya kan perusahaan pada umumnya kan Benar, seperti itu ya. seperti itu, ya. Kalau mendengar cerita dari Bapak, ada yang bahkan sampai di atas 10 tahun, saya Tahun. rasa ya dari sisi produk dan distribusinya mungkin banyak yang pakai gitu kan, dari perusahaan Iya, Bapak kan. Dan di situ kan memang struggling atau daya juang dari si sales-nya itu kan tinggi ya, salesnya tinggi, terkait dengan ya, etos kerja berarti ya, Pak ya. Nah, betul. kaitannya dengan, etos kerja kan bisa dibilang dengan culture suatu perusahaan nih, Pak, ya. Betul perusahaan, ya.
pasti suatu perusahaan itu kan pasti memiliki culture atau sesuatu yang unik lah ya, nggak semua perusahaan sama gitu. Sama Nah, ya. dengan culture perusahaan Bapak ini seperti apa, Pak? Mungkin dari jam kerja lah, atau misalkan Ya, teman-temannya itu heaven gitu kan, atau ya ya, seru-seruan gitu kan, atau tidak ya. ada yang konflik interest gitu, atau kayak gimana Pak Hmm. biasanya Pak di perusahaan Bapak nih? Ya, kalau saya bisa katakan dengan 7 bulan saya di sini, ya ini apa namanya, kekeluargaannya cukup erat gitu ya. Hmm, Baik itu dari level manajemen seperti itu, kemudian ke level pelaksana seperti itu. Itu benar-benar yang istilahnya ya kita apa ya, sangat merangkul mungkin ya Pak seperti ya? tidak sangat merangkul, betul. Jadi kalau misalkan ada uh, kedukaan, ada hal sukacita, misalkan ya semua juga ikut terlibat, ikut merasakan ibaratnya seperti itu. Jadi uh, nggak ya nggak ngerasa misalkan oh itu bos saya, oh itu kemudian yang membuat batasan-batasan seperti itu. Apalagi kalau udah misalkan di level manajer kemudian ke bawah seperti itu udah benar-benar yang ya semuanya merasakan cukup nyaman seperti itu. Nah, ini Itu mungkin yang pertanyaan awam kali ya Pak ya, saya ya. ya, Eh, Biasanya itu kan kalau ada kedukaan gitu ya, eh, ya, apakah itu diatur di undang-undang pemerintahan atau dari kebijakan perusahaan sih Pak biasanya? Misalkan nih, perusahaan kan biasanya kan ada uang duka ya biasanya ya. menduga betul ya. Apakah itu berlaku di semua perusahaan atau hanya perusahaan tertentu, saya kurang tahu ya. Tetapi kalau Ya, di Bapak nih, apakah saya nggak tahu ya, balik lagi ya, apakah itu ada di peraturan undang-undang kita atau itu kebijakan ya. perusahaan. Tapi kalau di tempat Bapak ini seperti apa nih Pak? Ya, yang pasti kan kalau secara aturan pemerintah itu kan apa namanya diberikan hak cuti ya, hak cuti khusus Oke. ketika ada uh, sukacita baik kelahiran, pernikahan dan sebagainya, hingga ada keluarga inti meninggal seperti itu ya. Dan Betul. kemudian kalau di kita pun juga kita selain memberikan ada uh, santunan seperti itu juga kita ada istilahnya apa namanya patungan juga seperti itu Oke. untuk kemudian mengedarkan kotak gitu untuk juga selain dari Oh, perusahaan juga berpartisipasi dari gitu ya. berpartisipasi kita sebagai rekan kerja kita sebagai teman itu juga kita uh, ada gitu dan itu selalu sering dilakukan. Ya itu apa namanya budaya juga sih ya di perusahaan Bapak Udah mungkin ya, bisa ya menjadi apa namanya rasa bentuk kita berduka lah ya terhadap rekan gitu ya. keluarga akan atau ya merasakan sukacita juga misalkan kalau ada kelahiran seperti itu ya Terus artinya apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini ya ya, ya kita tetap support vitamin seperti itu wih dan kalau mantap misal Pak. iya Itu dan dari kalau perusahaan misalkan menyediakan, Pak? iya kita sediakan untuk apa namanya selama masa pandemi terutama PPKM ini ya Oh, kan kita lakukan WFH WFO seperti itu untuk yang datang ke kantor ya kita berikan vitamin C seperti itu. wih mantap juga nih support dari perusahaan kepada Ya, karyawan ya. betul betul. Ya, Karena kita bentuk juga tanggung jawab kita terjaga ya. ya kesehatannya ya. Iya, Wah, cakep tuh Pak. Nah, seperti jadi itu. tips juga nih ya buat teman-teman job seeker yang ingin berkarir di perusahaan PT Oke, Intermonetar ini ya, itu sudah iya, keren loh apa namanya dari benefit ya, salah satu ya mungkin ya. benefitnya. Betul, Iya, betul, betul. Nah, terkait jam kerja nih Pak. Jam kerjanya iya. kayak gimana nih Pak di perusahaan Bapak nih? Apakah ada shift atau jadwal kerja normal? Ya sementara ini Ya, kan jam segalanya ya, ada yang hmm, WFO, sekarang kan ada yang WFA gitu ada kan. WFO, ada WFH, ya. Jadi kalau jam kerja sih normal ya, office hour gitu. Ada yang Senin sampai Jumat, di bagian-bagian tertentu Senin sampai Sabtu seperti itu. Sabtu itu setengah hari Pak. Sabtu setengah hari, betul. Sabtu setengah hari ya. Ada Sabtu setengah hari. lembur tengah malam Pak? Oh, kalau sampai tengah malam sih enggak sih. Enggak lah ya.
paling iya jam-jam ya, jam 7 jam 8 gitu. Terus untuk ini Pak, Bapak repot nggak sih Pak ngurusin karyawan? Berapa sih? Ngomong-ngomong jumlah karyawan Bapak ini ada berapa Pak total? Total saat ini di angka 228-an lah. 228-an ya. Ya, Sebanyak itu itu untuk karyawan untuk ngitung gaji repot nggak tuh Pak? Atau sudah menggunakan sistem apa? Sistem ya kalau nggak salah ya? ya kita sih memang masih manual sih memang untuk perhitungan gajinya seperti itu ya. Jadi kita karena kan kita bagi antara non staff dengan staff itu kita bagi periode gajinya pun berbeda. Jadi agak mengurangi apa namanya beban ketika harus cut off ya seperti itu. Ya, ya. Oke, itu dari Bapak sendiri yang mengerjakan atau ada tim lain nih Pak? Oh, ada tim lain. Ada tim lain. Oke. Ya, ada tim. Berarti Bapak harus cepat nih pakai sistem nih Pak. Iya, itu sudah masuk dalam rencana sih untuk penggunaan HRIS seperti itu. Tapi ya mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Tidak dalam waktu dekat. Oke, saya note itu Pak. Iya. Oke, oke, oke. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Nah, selanjutnya nih Ya. Pak, balik lagi nih yang biasanya menjadi pertanyaan orang-orang gitu ya Pak ya. Ini Oke, gimana tuh? berapa penting sih peran HR dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di perusahaan ya? Karena kan yang ngomong-ngomong tentang kepegawaian pasti yang ngurus kan HRD, betul ya? HRD, betul. Nah, nggak mungkin divisi lain dong, ya kan? Nanti jatah Bapak Ya, diambil juga nanti kan. diambil. Jadi gimana Pak? Biasanya itu kan yang namanya perusahaan ya, syukur-syukur nggak ada ya, karena kalau Ya, sependengaran dari penjelasan Bapak tadi kan secara kekeluargaan juga erat gitu ya. ya. Seberapa penting sih peran HR untuk mengatasi konflik of interest di suatu perusahaan di situ Pak? Kalau karyawannya sudah berumur, mungkin untuk pekerjaan yang menguras fisik, mungkin ya, kurang cocok sih mungkin. Ya, kurang cocok ya. Tapi